Perkenalkan, nama saya Istinefila Putri dari kelas PTKC Angkatan 2020 di Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya kembali membahas mengenai mata kuliah Pengantar Ilmu Komputer dengan topik Pengantar Basis Data dengan dosen pengampu Dr. Mustar Lamada, SPD, MT. Pengantar basis data memiliki 7 pokok pembahasan, yaitu yang pertama basis data, kedua 3 tingkatan arsitektur basis data ANSYS part, ketiga bahasa dalam DBMS, keempat model data, kelima fungsi DBMS, 6 komponen DBMS, dan terakhir arsitektur DBMS multi-user. Basis data. Basis data merupakan sumber informasi yang dapat dipakai bersama. Setiap pemakai membutuhkan pandangan yang berbeda terhadap data yang disimpan di dalam basis data. Tujuan utama dari sistem basis data adalah menyediakan pemakai melalui suatu pandangan abstrak mengenai data dengan menyembunyikan detail dari bagaimana data disimpan dan dimanipulasikan. Oleh karena itu, titik awal untuk perancangan sebuah basis data haruslah abstrak dan deskripsi umum dari kebutuhan-kebutuhan informasi suatu organisasi harus digambarkan di dalam basis data. Materi ini menyediakan latar belakang informasi yang penting pada basis data, di antaranya 3 tingkatan arsitektur ANSYS part, pengenalan model data, fungsi yang disediakan oleh DBMS multi-user. 3 tingkatan arsitektur basis data ANSYS part. Ada 3 tingkat dalam arsitektur basis data yang bertujuan membedakan cara pandang pemakai terhadap basis data dan cara pembuatan basis data secara fisik. 3 tingkatan arsitektur basis data. Yang pertama, tingkat eksternal atau external level. Tingkat eksternal merupakan cara pandang pemakai terhadap basis data. Pada tingkat ini, menggambarkan bagian basis data yang relevan bagi seorang pemakai tertentu. Tingkat eksternal terdiri dari sejumlah cara pandang yang berbeda dari sebuah basis data. Cara pandang secara eksternal hanya terbatas pada entitas, atribut, dan hubungan antar entitas atau relationship yang diperlukan saja. Kedua, tingkat konseptual atau conceptual level. Tingkat konseptual merupakan kumpulan cara pandang terhadap basis data. Pada tingkat ini, menggambarkan data yang disimpan dalam basis data dan hubungan antar datanya. Hal-hal yang digambarkan dalam tingkat konseptual adalah sebuah entitas beserta atribut dan hubungannya, kedua batasan data, ketiga informasi semantik tentang data, keempat keamanan data dan integritas informasi. Ketiga, tingkat internal atau internal level. Tingkat internal merupakan perwujudan basis data dalam komputer. Pada tingkat ini menggambarkan bagaimana basis data disimpan secara fisik di dalam peralatan storage yang berkaitan erat dengan tempat penyimpanan atau physical strong. Tingkat internal memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu pertama, alokasi ruang penyimpanan data dan indeks. Kedua, deskripsi record untuk penyimpanan dengan ukuran penyimpanan untuk data elemen. Ketiga, penempatan record. Keempat, pemampatan data dan teknik encryption. Data independence. Tujuan utama dari 3 tingkat arsitektur adalah memelihara kemandirian data atau data independence, yang berarti perubahan yang terjadi pada tingkat yang lebih rendah tidak mempengaruhi tingkat yang lebih tinggi. Ada 2 jenis data independence, yaitu yang pertama, physical data independence, bahwa internal skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu conceptual skema. Dengan kata lain, physical data independence menunjukkan kekebalan conceptual skema terhadap perubahan internal skema. Kedua, logical data independence, bahwa conceptual skema dapat diubah oleh DBA tanpa mengganggu eksternal skema. Dengan kata lain, logical data independence menunjukkan kekebalan eksternal skema terhadap perubahan conceptual skema. Prinsip data
Independence adalah salah satu hal yang harus diterapkan di dalam pengelolaan sistem basis data dengan alasan pertama, DBA dapat mengubah isi, lokasi perwujudan dalam organisasi basis data tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Kedua, pabrik atau agen peralatan atau software pengolahan data dapat memperkenalkan produk-produk baru tanpa mengganggu program-program aplikasi yang sudah ada. Ketiga, untuk memindahkan perkembangan program-program aplikasi. Keempat, memberikan fasilitas pengontrolan terpusat oleh DBA demi keamanan dan integritas data dengan memperhatikan perubahan-perubahan kebutuhan pengguna. Bahasa dalam DBMS. DBMS atau Database Management System adalah kumpulan program yang mengkoordinasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan basis data. Dengan adanya berbagai tingkatan pandangan dalam suatu basis data, maka untuk mengakomodasikan masing-masing pengguna, dalam piranti lunak manajemen basis data biasanya terdapat bahasa-bahasa tertentu yang disebut Data Shape Language. Data Shape Language adalah subset bahasa yang dipakai untuk operasi manajemen basis data. Dalam basis data secara umum dikenal dua Data Shape Language, yaitu yang pertama Data Definition Language atau DDL. Bahasa yang digunakan dalam mendefinisikan struktur atau kerangka dari basis data. Di dalamnya termasuk record, elemen data, kunci elemen, dan relasinya. Kedua, Data Manipulation Language atau DML. Bahasa yang digunakan untuk menyebarkan pemrosesan dari basis data. Fasilitas ini diperlukan untuk memasukkan, mengambil, dan mengubah data. Ada dua jenis DML, yaitu yang pertama Procedural DML, kedua Non-Procedural. DBMS mempunyai tugas untuk menangani semua bentuk akses kepada basis data. Secara konsep, pengguna menyatakan permintaan akses menggunakan DBMS. DBMS menangkap dan menginterpretasikan. Ketiga, DBMS mencari. Yang pertama, eksternal atau conceptual mapping. Kedua, conceptual schema. Ketiga, conceptual atau internal mapping. Keempat, internal schema. Bagian D, DBMS melaksanakan operasi yang diminta terhadap basis data tersimpan. Model data. Model data merupakan kumpulan konsep yang terintegrasi yang menggambarkan data, hubungan antara data dan batasan-batasan data dalam suatu organisasi. Untuk menggambarkan data pada tingkat eksternal dan konseptual digunakan model data berbasis objek atau model data berbasis record. Yang pertama, model data berbasis objek. Model data berbasis objek menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan antar entitas. Beberapa jenis model data berbasis objek yang umum yaitu pertama, entity relationship. Kedua, semantik. Ketiga, functional. Keempat, object oriented. Kedua, model data berbasis record. Pada model data berbasis record, basis data terdiri dari sejumlah record dalam bentuk yang tetap yang dapat dibedakan dari bentuknya. Ada 3 jenis model data berbasis record, yaitu yang pertama, model data relasional, kedua model data hierarki, ketiga model data jaringan. Fungsi DBMS. Layanan-layanan yang sebaiknya disediakan oleh database manajemen sistem adalah pertama, penyimpanan, pengambilan, dan perubahan data. Kedua, katalog yang dapat diakses pemakai. Ketiga, mendukung transaksi. Keempat, melayani kontrol concurrency. Kelima, melayani recovery. Keenam, melayani autorisasi. Ketujuh, mendukung komunikasi data. 8. Melayani integrity. 9. Melayani data independence. Dan 10. Melayani utility. Komponen DBMS. Query processor, yaitu komponen yang merubah bentuk query ke dalam instruksi tingkat rendah ke database manager.
Database Manager yaitu menerima query dan menguji skema eksternal dan konseptual untuk menentukan apakah record-record dibutuhkan untuk memenuhi permintaan. File Manager yaitu memanipulasi penyimpanan file dan mengatur alokasi ruang penyimpanan pada disk. DML Preprocessor yaitu modul yang merubah perintah DML embedded ke dalam program aplikasi dalam bentuk fungsi-fungsi yang memanggil dalam host language. DDL Compiler yaitu merubah perintah DDL menjadi kumpulan tabel yang berisi metadata. Dictionary Manager yaitu mengatur akses dan memelihara data dictionary. Data dictionary diakses oleh komponen DMS yang lain. Komponen software utama Database Manager. Pada Authorization Control, yaitu modul yang memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi. Pada Commit Processor, yaitu memeriksa apakah pemakai mempunyai wewenang untuk menyelesaikan operasi. Pada Integrity Checker, yaitu untuk semua operasi yang merubah basis data, Integrity Checker memeriksa operasi yang diminta memerlukan batasan integritas. Pada Query Optimizer, yaitu modul ini menentukan strategi yang optimal untuk eksekusi query. Pada Transaction Manager, yaitu modul ini mengerjakan proses-proses yang dibutuhkan operasi yang diterima transaksi. Pada Scheduler, yaitu modul ini bertanggung jawab untuk menjamin operasi secara bersamaan terhadap basis data sehingga berjalan tanpa ada masalah antara yang satu dengan yang lain. Pada Recovery Manager, yaitu modul ini menjamin basis data tetap konsisten walaupun terjadi kerusakan. Pada Buffer Manager, modul ini bertanggung jawab terhadap pemindahan data antara main memory dan secondary strong seperti disk dan tape. Arsitektur DBMS multi-user. Yang pertama, teleprocessing. Arsitektur tradisional untuk sistem multi-user adalah teleprocessing, di mana satu komputer dengan sebuah CPU dan sejumlah terminal seperti pada gambar di bawah ini. Semua pemrosesan dikerjakan dalam batasan fisik komputer yang sama. Terminal untuk pemakai berjenis DIMM yang tidak dapat berfungsi sendiri dan masing-masing dihubungkan ke komputer pusat. Kedua, file server. Proses didistribusikan ke dalam jaringan sejenis LAN atau Local Area Network. File server mengendalikan file yang diperlukan oleh aplikasi dan DBMS. Meskipun aplikasi dan DBMS dijalankan pada masing-masing workstation, tetapi tetap meminta file dari file server jika diperlukan. Dengan cara ini, file server berfungsi sebagai sebuah hard disk yang digunakan secara bersamaan. Kerugian arsitektur file server adalah terdapat lalu lintas jaringan yang besar. Masing-masing workstation membutuhkan kopi DBMS. Kontrol terhadap concurrency, recovery, dan integrity menjadi lebih kompleks karena sejumlah DBMS mengakses file secara bersamaan. Ketiga, client server. Untuk mengatasi kelemahan arsitektur di atas, maka dikembangkan arsitektur client server. Client server menunjukkan cara komponen software berinteraksi dalam bentuk sistem. Sesuai dengan namanya, ada sebuah pemproses klien yang membutuhkan sumber dan sebuah server yang menyediakan sumbernya. Tidak ada kebutuhan klien dan server yang harus diletakkan pada mesin yang sama. Arsitektur klien server. Dalam konteks basis data, klien mengatur interface berfungsi sebagai workstation tempat menjalankan aplikasi basis data. Ada beberapa keuntungan jenis arsitektur, yaitu A. Memungkinkan akses basis data yang besar, B. Menaikkan kinerja, C. Jika klien dan server diletakkan pada komputer yang berbeda, kemudian
CPU yang berbeda dapat memproses aplikasi secara paralel. D. Biaya untuk hardware dapat dikurangi. E. Hanya server yang membutuhkan strong dan kekuatan proses yang cukup untuk menyimpan dan mengatur basis data. F. Biaya komunikasi berkurang. G. Aplikasi menyelesaikan bagian operasi pada klien dan mengirimkan hanya bagian yang dibutuhkan untuk akses basis data melewati jaringan, menghasilkan data yang sedikit yang akan dikirim melewati jaringan. H. Meningkatkan konsistenan. I. Server dapat menangani pemeriksaan integriti sehingga batasan perlu didefinisikan dan validasi hanya di satu tempat. Aplikasi program mengerjakan pemeriksaan sendiri. J. Map ke arsitektur open system dengan sangat alami. Pada klien, yaitu mengatur user interface, menerima dan memeriksa sintaks input dari pemakai, memproses aplikasi, generat permintaan basis data dan memindahkannya ke server, dan memberikan respons balik kepada pemakai. Pada server, menerima dan memproses basis data yang diminta dari klien, memeriksa autorisasi, menjamin tidak terjadi pelanggaran terhadap integrity constraint, melakukan query atau pemrosesan update dan memindahkan respons ke klien, memelihara data dictionary, menyediakan akses basis data secara bersamaan, dan menyediakan kontrol recovery. Keempat, data dictionary. Data dictionary adalah tempat penyimpanan informasi yang menggambarkan data dalam basis data. Data dictionary biasa disebut juga dengan metadata atau data mengenai data. Untuk mengerjakan pemeriksaan tersebut, data dictionary menyimpan A. Nama-nama pemakai yang mempunyai wewenang untuk menggunakan DBMS. B. Nama-nama data item yang ada dalam basis data. C. Data item yang dapat diakses oleh pemakai dan jenis akses yang diizinkan, misalnya insert, update, delete, atau read. Sedangkan untuk memeriksa integritas data, data dictionary menyimpan nama-nama data item dalam basis data, jenis dan ukuran data item, dan batasan untuk masing-masing data item. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.